Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Istila Oktavi Budiawati, NPM 211406006, dan teman saya Muhammad Agung Jaya, NPM 2114060103, dan teman saya Fitri Aprilia Dini dengan NPM 21140600125. lagi. Selamat datang di video pembelajaran materi sumber daya alam kelas 4 sekolah dasar. Yuk, mari kita simak videonya. Let's go! Halo adik-adik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber daya alam. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang terdapat di alam, yang dapat digunakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Baik adik-adik, setelah kita belajar mengenai pengertian sumber daya alam, selanjutnya kita akan belajar mengenai penggolongan sumber daya alam. Adik-adik, kalian tahu nggak sih dapat digolongkan menjadi berapa sumber daya alam itu? Iya, jadi sumber daya alam itu dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam, dan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam. Jadi, sumber daya alam ini digolongkan lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang ada secara terus-menerus dan cepat pulih kembali. Hal ini disebabkan karena jenis sumber daya alam tersebut memiliki kemampuan berkembang biak dan dapat mengalami daur ulang. Contohnya yaitu ada tumbuhan, hewan, tanah, sinar matahari, angin, dan air. Yang kedua yaitu mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu? Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya itu memerlukan waktu yang lama. Contohnya yaitu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Ada 2 jenis sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Yang kedua, berdasarkan ketersediaannya di alam. Mari kita bahas berdasarkan jenisnya. Yang pertama, yaitu sumber daya alam hayati. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya batu, air, dan tanah. Selanjutnya, upaya pelestarian sumber daya alam. Adik-adik, untuk pelestarian sumber daya alam ini dibedakan menjadi 2, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Untuk pelestarian sumber daya alam hayati, yang pertama, menanam lebih banyak pohon. Kedua, melestarikan tumbuhan serta hewan-hewan langka. Ketiga, merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan. Keempat, lakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan demi membuka lahan. Dan yang terakhir, memberikan makan secara rutin kepada hewan yang diternak. Upaya pelestarian sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, memakai kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi guna mengurangi polusi udara. Kedua, menghemat penggunaan air. Ketiga, tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya tambang. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan emas. Dan keempat, tidak mencemari lingkungan dengan membuang limbah ke sungai atau laut.
Kelima, melakukan penambangan pada tempat yang tepat. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan dan kesejahteraan sesama serta pelestarian alam. Baik adik-adik, dari materi yang telah dibahas bersama-sama dapat disimpulkan bahwa Sumber daya alam adalah sesuatu yang terdapat di alam dan dapat digunakan oleh manusia. sumber daya alam itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan ketersediaannya di alam dan yang kedua berdasarkan jenisnya. Untuk upaya pelestariannya, yang pertama, memperbanyak menanam pohon dan menghemat penggunaan air. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.